Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Oke, pada saat ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita serahkan diri kita, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntut kita, mengajari kita akan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Hingga sampai saat ini kami bisa bertemu, berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, kelebihan kami, tapi besar kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam diri kami. Inilah kami Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntut dan memimpin kami Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi yang saya ambil dari kitab Roma pasal 1 pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini saya memberikan tema bagi kita yaitu ibadah yang sejati. Mungkin pada saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita mau rindu sekali bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang selalu Dia berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang muncul dalam diri kita, yang bisa kita pertanyakan dalam diri kita sendiri. Apakah saya datang di tempat ini, itu memang saya mengucap syukur, berkehendak, mau memuji Tuhan, atau saya datang di tempat ini hanya sebagai rutinitas saya, hanya sebagai yang saya lakukan saja sebagai setiap hari Minggu, itulah kerjaan saya datang ke ibadah tanpa ada tujuan apapun. Hanya datang, nggak tahu kenapa saya bisa datang ke gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita terus diingatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat Roma pada waktu itu. Mengapa Paulus menegur jemaat Roma? Mengapa Paulus mengatakan, karena saudara-saudara demi kemuliaan Allah aku menasihati. Paulus pada waktu itu menasihati jemaat-jemaat yang ada di Roma. Kita harus bertanya, kenapa Paulus menasihati jemaat yang di Roma? Karena saya akan melanjutkan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah, itulah ibadah yang sejati. Sesuai tema kita pada saat ini, pada pagi hari ini, yaitu ibadah yang sejati. Paulus menasihati jemaat-jemaat yang di Roma karena dia tahu, Paulus tahu bahwa jemaat-jemaat yang di Roma pada waktu itu, mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jemaat yang di Roma pada waktu itu, mereka tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melanjutkan di ayat yang selanjutnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paulus mengatakan pada jemaat yang di Roma waktu itu, kamu jangan serupa dengan dunia ini. Apa sih yang terjadi dengan dunia ini? Apa yang dilakukan dengan dunia ini? Kita lihat apa saja yang ada di dunia ini. Semua penuh dengan dosa. Semua penuh dengan keegois. Orang-orang yang hidup di dunia ini tidak mau menyembah Tuhan dengan kesungguhan hatinya, dengan tubuhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Paulus bukan hanya mengingatkan pada jemaat yang ada di Roma, tapi pada saat ini juga Paulus menasihati kita bahwa kita mempersembahkan tubuh kita. Kita memberikan tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Saya akan membagi beberapa poin di sini, yaitu yang pertama, persembahan yang hidup.
Ini adalah kata-kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita lakukan. Tapi dengan satu kata ini, persembahan, seringkala orang atau saya dan saudara salah mengartikan persembahan itu apa. Terkadang saya dan saudara berpikir bahwa persembahan itu hanyalah dengan uang. Uang saja. Ketika dikatakan persembahan, mempersembahkan apa yang kamu punya, mempersembahkan apa yang kamu miliki. Terkadang kita hanya fokus. Persembahan itu hanya berfokus pada uang. Semuanya benar. Mengembalikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita tidak salah. Benar. Memberikan persembahan di kantong persembahan setiap hari Minggu, kita datang beribadah, kita masukkan. Salah-salah yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan, yang Anda kasih, yang Anda berikan, itu tidak salah. Benar. Mengembalikan apa yang diberkati Tuhan kepada kita, kita kembalikan sebagian kepada Tuhan, itu adalah hal yang benar. Tapi pertanyaannya, apakah saya memberikan persembahan ini dengan ikhlas, atau saya memberikan persembahan ini supaya saya dilihat oleh orang? Apalagi kalau persembahannya lumayan gede ya. Apakah saya memberikan ini, saya ikhlas tidak memberikan persembahan ini, saya masukkan ke sini, saya berikan kepada Tuhan? Nggak ada yang tahu. Mungkin niat saya memberikan persembahan ini supaya saya dilihat orang bahwa saya selalu memberikan apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya masukkan dalam persembahan ini. Terkadang kita salah mengartikan kata persembahan itu. Terkadang ketika kita mendengar kata persembahan, kita hanya berfokus pada uang dan uang. Tapi di sini kita diingatkan, Rasul Paulus bukan itu. Bukan persembahan uang, tapi yang kamu persembahkan adalah tubuhmu. Yang kamu persembahkan adalah tubuhmu untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mungkin kita datang menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Wow, luar biasa. Itu nggak ada yang salah ketika kita mengembalikan apa yang diberikan Tuhan. Nggak ada yang salah. Tapi yang salah, niat kita memberikannya kepada Tuhan. Benar enggak? Kita memberikannya karena kita benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kita hanya pamer saja satu sama lain. Salah-salah yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan jemaat Roma, bahkan bukan hanya jemaat Roma, sama kita pada pagi hari ini, Paulus mengingatkan persembahan itu persembahan yang hidup. Artinya bukan uangmu, tapi persembahan yang sebenarnya adalah hidupmu. Kau serahkan, kita serahkan benar-benar di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati sebenarnya. Jadi kata persembahan, kita jangan fokus uang, tapi persembahan yang hidup itu memberikan tubuh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Poin yang kedua yaitu kudus. Paulus mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manalah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada dan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya persembahan saja, persembahan yang hidup yang dikatakan Paulus pada pagi hari ini. Tetapi ketika kita datang menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, apakah kita benar-benar sudah kudus? Apakah kita benar-benar sudah dilayakkan di hadapan Tuhan? Saat ini mungkin kita beribadah, saya nggak tahu saudara-saudara tujuannya, alasannya mengapa datang di tempat ini. Atau sebagai rutinitas, setiap hari Minggu saya beribadah, atau meluangkan waktu untuk memuji memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengatakan persembahan yang hidup
yang kedua yaitu kudus. Saudara-saudara, Tuhan atau Allah menciptakan manusia tanpa ada dosa, sempurna, tanpa ada yang menodai. Saya ibaratkan dengan air putih. Kalau kita lihat di air putih ini, nggak ada yang hitam, nggak ada yang bercelah, nggak ada yang menodainya. Kita kasih perumpamaan bahwa inilah awalnya Allah menciptakan manusia. Suci, tidak bercelah, tidak bernoda. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar peraturan Tuhan, maka hubungan Tuhan dengan manusia sedikit berjauh. Ibaratkannya saya ambil segini yang awalnya manusia hidup dengan ini, tapi ketika melanggar perintah Tuhan, akhirnya ada yang ternodai dengan hidupnya, sehingga dia tidak suci lagi, tidak kudus lagi di hadapan Tuhan, tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tetapi Allah sangat luar biasa. Allah sangat mencintai ciptaannya. Allah memberikan siapa? Memberikan juru selamat bagi saya dan saudara. Allah memberikan seseorang yang mati di kayu salib. Akhirnya hidup saya dan hidup saudara menjadi kudus lagi, tanpa ada noda. Menjadi kudus lagi, tidak ada noda. Tapi lama-kelamaan manusia terus dan menerus jatuh ke dalam dosa. Akhirnya lagi ternodai, dan akhirnya lagi jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan kita beribadah kepada Tuhan harus dengan kudus. Gak ada noda, gak bercelah, benar-benar datang, benar-benar menyembah Tuhan dengan ketulusan hati, dengan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita datang menyembahnya, kita datang untuk memujinya di tempat ini. Paulus mengatakan, kita jangan serupa dengan dunia ini. Kita tahu, saya dan saudara, apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Saya dan saudara pasti tahu, seringkali kita gagal di hadapan Tuhan. Seringkali kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan kita pada saat ini. Ketika kita beribadah, ketika kita mau memuji Tuhan, kita harus kudus. Jangan sampai hidup kita kayak gini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, yang seharusnya kita udah bening, bersih, tanpa dinodai. Tapi saya mau datang, contohnya saya mau datang di hadapan Tuhan, karena setiap hari Minggu itu adalah sebagai kegiatan saya, bukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika saya datang di hadapan Tuhan, saya datang enggak seperti ini, tapi saya udah ternodai. Di sini kita diajarkan Rasul Paulus, kita datang harus dengan suci, harus dengan kudus, bukan dengan tidak kudus lagi, tidak menyembah Tuhan dalam kebenaran. Saat ini kita terus diingatkan, saat ini kita terus dipulihkan, atau terus dan menerus Paulus mengatakannya kepada kita. Pada awalnya, ini adalah hal kedua yang harus atau persyaratan sebagai ibadah yang sejati. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu yang berkenan. Seperti apa sih ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Seperti apa sih ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita datang karena sebagai kegiatan, kita memberikan persembahan karena sebagai kegiatan kita setiap hari Minggu, atau dari kecil kita dididik oleh orang tua kita selalu memberikan persembahan tanpa kita ketahui persembahan itu seperti apa. Tapi pada pagi hari ini Paulus terus mengingatkan kita untuk datang, untuk menyembah
dengan persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang terbatas gerak dan ruang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita itu adalah untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini terus mendidik kita, terus membina kita, terus membentuk karakter kita supaya kita datang menyembah Tuhan bukan karena bersungguh-sungguh, bukan karena hal yang sering kita lakukan, tapi kita benar-benar mau memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan yang selalu memimpin, biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami sangat berterima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan terus apa yang harus kami lakukan, bagaimana ibadah yang sejati, bagaimana ibadah yang sebenarnya Tuhan. Dan kalau kami salah mengartikan dengan kata persembahan, kami kira persembahan itu adalah uang, tapi yang Kau inginkan kepada kami yaitu persembahan yang hidup, tubuh kami Tuhan. Tuhan, inilah kami, pimpinlah kami, bentuklah kami sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.